diselamatkan dari azab kubur. Ya. Demikian juga yang menentukan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Mulk tiap malam, ya. Dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadihil mulk. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah sebelum tidur kecuali beliau membaca surat Alif Lam Mim Tanzil atau Alif Lam Mim Sajdah, dan juga baca surat Al-Mulk tabarakalladzi biyadihil mulk. Namun hadis ini juga adalah hadis yang dhaif, ya. Namun ada hadis yang sahih, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surat Tabarak hiyal mani'ah min adzabil qabr. Surat Tabarak dia adalah surat yang akan mencegah dari azab kubur. Jadi para ulama menjelaskan seorang hendaknya memiliki perhatian terhadap surat Al-Mulk, ya, dengan membacanya, sering dibaca, dengan memahami tafsirnya, tapi tidak dikaitkan harus baca setiap malam. Tidak harus dikaitkan dibaca untuk setiap malam. Karena hadis-hadis yang menyatakan surat ini dibaca setiap malam untuk menyelamatkan seorang dari azab kubur, hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Oleh karenanya yang sahih disebutkan aja surat Tabarak hiyal mani'ah min adzabil qabr. Surat Tabarak yaitu surat Al-Mulk adalah penghalang dari azab kubur. Jadi kita harus memiliki perhatian khusus kepada surat ini dengan dibaca, di antaranya dengan memahami tafsirnya yang sedang kita lakukan sekarang. Di antara keutamaan juga surat Tabarak, surat Mulk, Al-Mulk, dia akan beri syafaat. Ini keutamaan yang kedua, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya inna suratan, Rasulullah SAW bersabda, inna suratan min kitabillah hiya ma hiya illa 30 ayah. Ada sebuah surat dalam Al-Qur'an hanya 30 ayat. Syafa'at li rajulin hatta akhrajathu minan nar. Dia akan beri syafaat kepada seorang sampai mengeluarkan dari neraka jahanam yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wa adkhalathul jannata wa hiya suratut Tabarak. Dan akan memasukkan seorang dalam surga, masukkan orang tersebut dalam surga, ini surat Tabarak. Ya, ini dalil bahwasanya surat Al-Mulk bahkan bermanfaat bagi seorang yang mungkin melakukan dosa besar yang kemudian masuk dalam neraka. Di antara yang bisa mengeluarkan dia dari neraka adalah surat Al-Mulk yang dia baca ketika di dunia, ya. Tapi intinya ini surat yang mulia, ya, yang kita dimotivasi untuk memperhatikannya karena dia adalah penghalang dari azab kubur, ya. Taib, surat Al-Mulk adalah surat Makkiyah dengan kesepakatan para ulama. Sering kita sampaikan surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Surat yang turun sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Ketika kita tahu suatu surat atau suatu ayat adalah Makkiyah, agar kita punya gambaran bahwasanya audiens yang sedang dihadapi oleh Nabi SAW ketika turun surat ini, audiensnya adalah orang-orang kafir Quraisy. Beda ketika kalau kita bilang surat Madaniyah. Kalau surat Madaniyah berarti audiensnya berbeda. Ada kaum mukminin kebanyakannya, ada orang Yahudi, ada orang munafik. Karena di Madinah ada muslimin, ada kaum mukminin, ada Yahudi, ada orang munafik. 3 kelompok. Adapun di Mekah, ayat-ayat yang turun kebanyakan masalah akidah, dan audiens yang ditujukan kepada mereka surat-surat tersebut adalah orang-orang kafir Quraisy. Baik, kita bacakan ayat pertama dan tafsirannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya menguasai segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allah buka dengan memuji dirinya dengan mengatakan tabarak. Apa itu tabarak? Tabarak artinya adalah ta'azam, yang maha agung. Yang maha agung. Dan tabarak berasal dari kata al-barakah. Al-barakah artinya kathura khairuhu, yaitu banyak kebaikannya. Maksudnya Allah secara zat, Allah zat yang sempurna, yang maha baik. Ya, penuh dengan keagungan, penuh dengan kebaikan, dan di antara dampaknya Allah mencurahkan kebaikan kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya. Makanya Allah disebut juga dengan wahibul barakah, yaitu yang memberi keberkahan. Karena dia adalah tabarak, zat yang maha berkah, yang maha agung, dan dia juga yang berhak untuk memberikan keberkahan dan kesucian dan kebaikan. Ya. Dia memberikan keberkahan kepada siapapun yang dia kehendaki, karena dia adalah tabarak. Sebagian makhluk-makhluk Allah, Allah berikan keberkahan, seperti kota Mekah, kota Madinah dijadikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti masjid, tempat yang berkah. Kemudian juga orang mukmin adalah manusia yang berkah. Kemudian contohnya sebagian buah-buahan seperti buah zaitun, ya, buah yang berkah, buah korma adalah buah yang berkah. Intinya Allah Subhanahu wa taala adalah
tabarak, zat yang maha berkah, dan dia yang memberikan keberkahan kepada siapa yang dikehendaki. Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku. Segala puji bagi Allah yang di tangannya adalah kerajaan. Di tangan Allah adalah segala kerajaan. Di sini al-mulk dengan alif lam yang memberikan faedah istighraq, keumuman semua kerajaan adalah milik Allah. Itu kerajaan langit, kerajaan bumi, ya. Semua itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Ibnu Abbas mengatakan, biyadihil mulku, di tanganlah Allah, di tangannya lah segala kerajaan. Yu'izzu man yasha. Allah yang mengatur langit dan bumi. Allah memuliakan siapa yang Allah kehendaki. Wa yudhillu man yasha, dan Allah merendahkan, menghinakan siapa yang Allah kehendaki. Wa yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Wa yughni, Allah yang menjadikan berkecukupan. Wa yufqir, Allah yang menjadikan miskin. Wa yu'ti, Allah yang memberikan. Wa yamna, dan Allah yang menahan, ya. Makanya Nabi di antara doanya, Allahumma la mani alima atait. Ya Allah, tidak ada yang mencegah ya apa yang kau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi kalau kau sudah mencegah. Karena semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulki, ya. Tu'til mulka man yasha. Allah berikan kerajaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa tanzi'uhu mimman tasha, dan kau cabut dari siapa yang Allah kehendaki. Makanya setelah itu Allah mengatakan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allah miliknya adalah segala sesuatu di alam semesta ini, dan dia berkuasa untuk melakukan apapun berkaitan dengan kepemilikannya. Allah mengatur apa yang di langit, Allah mengatur apa yang di bumi. Setelah itu, makanya semua tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Semua tidak ada yang keluar dari kekuasaan Allah. Di alam semesta ini apapun kejadian tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Karena dialah pemilik sesungguhnya. Tidak ada satu zat pun yang bergerak tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua di bawah pengaturan Allah, karena dia wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu Allah berfirman ayat kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan telah menciptakan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian mana di antara kalian yang amalnya terbaik. Wa huwal azizul ghafur, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Lihat, Allah di sini Allah mengatakan Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Ada khilaf di kalangan para ulama. Apa yang dimaksud dengan kematian? Kalau kehidupan jelas Allah menciptakan kehidupan. Tapi ternyata dalam ayat ini Allah mengatakan bahwasanya Allah menciptakan kematian. Nah, kematian ini sebenarnya sesuatu yang ada atau sesuatu yang tiada. Sebagian orang menyangka kematian adalah sesuatu dengan hilangnya kehidupan, maka itulah namanya kematian. Hilangnya kehidupan itu namanya kematian. Ini pendapat sebagian orang. Ya, seperti kita bilang antara penglihatan dan kebutaan. Apa itu buta? Buta adalah hilangnya penglihatan. Tapi buta itu bukan sesuatu yang ada, tetapi hanya hilang penglihatan disebut dengan buta. Sama dengan hilangnya kehidupan disebut dengan kematian. Jadi kematian seakan-akan amrun adami, suatu perkara yang tidak ada. Bukan perkara yang wujudi yang diadakan. Pendapat yang benar bahwasanya kematian itu sesuatu yang diciptakan. Tapi kapan diciptakan kematian? Ketika kehidupan dihilangkan. Ini sebenarnya hanya istilah, tapi pada dasarnya hanya khilaf lafzi, hanya sekedar metode pentakbiran, tapi semuanya sudah paham bahwasanya namanya kematian itu adalah hilangnya kehidupan, tetapi bukan suatu yang tidak ada, tapi suatu yang ada yang Allah ciptakan. Seperti beginilah, misalnya timur dan barat. Kalau bukan timur ya barat, kalau bukan barat ya timur. Kalau hilangnya timur berarti sedang di barat, hilangnya barat berarti sedang di timur. Bukan bahwasanya bukan seperti melihat dan tidak melihat. Kalau melihat hilang maka jadi namanya buta. Tapi bukan suatu yang ada. Beda dengan timur, ada barat, ya. Kalau bukan timur berarti barat. Kalau bukan timur berarti barat, tapi barat ini suatu yang ada. Sebagaimana timur suatu yang ada. Demikian juga kematian dan kehidupan. Kehidupan adalah suatu yang ada. Ketika Allah hilangkan kematian dengan dicabutnya ruh, itu disebut dengan kematian. Jadi kematian adalah suatu perkara yang ada. Makanya dalam hadis yang sahih, pada hari kiamat kelak kematian akan dihadirkan. Jadi suatu yang ada, bukan suatu yang tidak ada. Yu'ta bil mauti ka hayati kabshin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan didatangkan kematian dalam bentuk seekor kabshin amlah. Seekor kabs itu domba yang berwarna putih kehitam-hitaman. Fayunadi munadin. Kemudian ketika dihadirkan kematian dalam bentuk domba yang berwarna putih kehitam-hitaman, maka ada malaikat yang berteriak, ya ahlal jannati
fayashra'ibuna wa yanzurun. Wahai penghuni surga, maka semua penghuni surga nengok ke atas dan mereka melihat. Fayaqul hal ta'rifuna hadza? Maka malaikat berkata, tahukah kalian siapa ini? Fayaquluna na'am, kata mereka iya. Hadzal maut, itulah kematian. Wa kulluhum qad ra'ahu, dan semua sudah pernah lihat kematian karena pernah mereka rasakan semuanya. Tsumma yunadi, kemudian berteriak lagi, ya ahlan nar, wahai penghuni neraka. Fayashra'ibuna wa yanzurun, mereka pun melihat ke atas. Fayaqul wa hal ta'rifuna hadza? Tahukah kalian apa ini? Fayaquluna na'am, hadzal maut. Kata mereka, benar kami tahu itu adalah kematian. Wa kulluhum qad ra'ahu, dan semuanya sudah pernah melihat kematian. Fayudbahu, maka kematian disembelih ketika itu. Tsumma yaqul, kemudian dikatakan, ya ahlal jannati khuludun fala maut. Wahai penghuni surga, kalian akan hidup kekal, kematian sudah tidak ada lagi, kematian sudah disembelih. Wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Wahai penghuni neraka, kalian akan kekal karena kalian tidak bakalan mati karena kematian sudah disembelih. Jadi Allah mengatakan Allah menghidupkan, Allah menciptakan kehidupan dan Allah menciptakan kematian. Ya. Meskipun sebenarnya kematian adalah lawan dari kehidupan, tapi dia suatu yang ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa tujuan Allah menciptakan kehidupan kematian? Allah katakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Inilah tujuan kita diadakan di atas muka bumi ini, untuk menguji kalian ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang amalan terbaik? Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Maha perkasa lagi Maha pengampun, ya. Timbul pertanyaan, ya. Atau apa namanya, mana manusia yang terbaik? Jadi memang kita diuji, dunia ini memang untuk diuji. Enggak ada seorang pun dari kita yang luput dari ujian. Semua kita, mau orang kaya, mau orang miskin, pejabat, rakyat jelata, ustadz bukan ustadz, laki perempuan, kakek tua, nenek tua, anak muda, semuanya ada ujian. Masing-masing ada ujian. Karena memang kita diciptakan untuk diuji dengan berbagai macam model ujian yang Allah berikan. Nah, ujian-ujian yang menimpa kita, sebagaimana kita sebutkan dalam surat Al-Kahfi, ada diuji dengan ini, diuji dengan harta, diuji dengan kekuasaan, diuji dengan lingkungan yang buruk, ya, dan berbagai macam ujian, diuji dengan ilmu. Masing-masing kita punya ada ujiannya, ya. Nah, yang terbaik adalah yang lulus ujian dengan amalan yang terbaik. Ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang amalan terbaik? Allah tidak mengatakan ayyukum aktsaru amala. Siapa di antara kalian yang paling banyak amalnya? Tidak, tapi Allah nilai yang terbaik kualitasnya. Kalau kualitas disertai dengan kuantitas, itu tentu yang terbaik. Tapi percuma kuantitas tapi kualitas tidak baik. Maka para salaf ketika menafsirkan ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang amalan yang terbaik, maka ada yang menafsirkan yang terbaik adalah yang paling banyak mengingat kematian. Dia tidak terbedaya dengan indahnya dunia, dengan berbagai macam fitnah, berbagai macam ujian yang Allah berikan, dia tetap menjadikan kematian adalah sesuatu yang paling sering dia ingat. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, Ayyul mu'minini akyas? Ya Rasulullah, siapa orang beriman yang paling cerdas? Maka Nabi SAW mengatakan, Akthuruhum lil mauti zikran, yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, yang paling sering mengingat kematian dan yang paling siap menghadapi kehidupan setelah kematian. Ulaikal akyas, mereka itu orang-orang yang cerdas. Itulah orang terbaik amalannya. Ini menurut pendapat sebagian salaf. Kalau ditanya siapa orang terbaik di sisi Allah, yang paling banyak mengingat kematian, yang paling siap menghadapi alam barzakh. Ya, kita bisa tanya pada diri kita, kita sudahkah menjadi manusia terbaik? Sejauh mana kita sering mengingat kematian? Sejauh mana kita sering mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan alam barzakh yang kematian selalu datang dengan tiba-tiba? Itulah kita manusia terbaik. Semakin jarang, semakin buruk kita. Makanya Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan bahwasanya kematian adalah musibah paling besar. Tapi lebih besar daripada musibah kematian adalah lupa dengan kematian. Itu musibah bagi kita semua. Kalau kita sering lupa dengan kematian, kita merasa kita akan hidup lama, kita merasa angan-angan kita panjang, kita tidak persiapan akhirnya, kata kita merasa santai. Lain halnya kalau seorang merasa kematian bisa datang kepadanya kapan saja, maka dia selalu persiapan. Dia selalu persiapan. Ya. Allah tidak mengatakan yang terbaik adalah yang begini, tapi mengatakan yang paling baik di antara pernyataan sebagian salaf, yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapi kehidupan setelah kematian. Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya tentang siapa manusia terbaik, dia mengatakan ayyukum azhadu fid dunya wa atraku laha. Yang manusia terbaik adalah orang yang paling zuhud kepada dunia, yang paling meninggalkan dunia. Karena dia tahu bahwa dunia akan ditinggalkan dan dia akan menuju kepada kampung halamannya yang hakiki, itu akhirat. Fokus dia bagaimana membangun di akhirat.
Fokus dia bagaimana perbagus rumahnya di akhirat kelak. Ya, dia berletih-letih di dunia agar bisa memiliki istana di akhirat. Bukan sebaliknya, orang yang sibuk membangun istana di dunia, ya, menghabiskan waktu dan umurnya, maka dia bukan manusia terbaik. Manusia terbaik adalah manusia yang paling zuhud di dunia, ya, yang paling meninggalkan dunia dan yang paling fokus dengan akhirat. Ini pendapat, pandangan Hasan al-Basri. Itulah ayyukum ahsanu amala, siapa amalan terbaik. Adapun Fudail bin Iyad ketika menafsirkan dengan amal yang terbaik, kata beliau, akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu yang paling ikhlas dan yang paling tepat sesuai sunnah. Itulah amalan yang terbaik, ya. Percuma seorang beramal soleh dengan amal yang banyak namun tidak ikhlas. Ternyata ria, ingin dipuji, ingin disanjung, sukanya share amal soleh yang dia lakukan, ya. Selalu ingin dipuji, percuma, dia tidak ikhlas. Atau ternyata dia melakukan banyak amalan, ternyata tidak sesuai sunnah, ternyata bid'ah, tidak ada contohnya, berletih-letih, ya. Lihat orang-orang Rafidhah, orang Syiah, berapa banyak ibadah yang mereka lakukan. Mukul-mukul badan kayak apa, kayak sampai terluka, ya. Tapi tidak ada nilainya. Ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Siapa yang melakukan amalan tidak ada contohnya, tertolak. Lihatlah sebagian orang sufi zikir sampai joget-joget, goyang kepala sampai ada yang mau pingsan-pingsan. Apa seperti itu? Apa kita contoh Nabi SAW? Cuma capek-capek, letih-letih, tapi enggak ada faedahnya. Enggak ada faedahnya. Nabi yang bilang enggak ada faedahnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Siapa yang melakukan amalan tidak ada contoh dari kami, tertolak. Oleh karena kita dapati bagian perkataan para salaf, mereka mengingat tentang bahaya bid'ah, karena bid'ah ini membuat orang terpedaya. Dia menyangka dia melakukan ibadah yang hebat, ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fudail bin Iyad menafsirkan yang terbaik amalnya adalah akhlasuhu aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jamaah majelis taklim Andalusia, ya, Nizami Andalusia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita banyak di antara kita yang mungkin baru berhijrah, baru kenal agama belakangan, ya. Ya, mungkin baru sholat dengan rajin 5 waktu. Sebagian kita alhamdulillah sejak kecil sudah sholat. Sebagian kita baru sholat belakangan ini. Sebagian kita baru kenal sunnah, baru kenal ngaji, baru berusaha belajar syariat setelah sekian lama ini puluhan tahun sibuk dengan dunia, tidak pernah belajar agama sedikit pun, atau cuma belajar cuma sedikit sekedarnya. Maka tidak ada kata terlambat. Ustaz, saya sudah tua, gimana saya memiliki amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak mengatakan ayyukum aktsaru amala. Perhatikan. Allah tidak mengatakan Allah menguji kalian agar mana di antara kalian yang paling banyak amalnya. Tapi Allah mengatakan ahsanu amala, yang paling bagus kualitasnya. Umur kita yang tinggal sedikit, kita manfaatkan agar amal kita semakin berkualitas. Lihatlah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Beliau masuk Islam sekitar setahun atau 2 tahun sebelum hijrah. Kemudian beliau meninggal pada tahun sekitar 5 atau 6 Hijriah. Jadi umur beliau, ya, masih masih muda, ya. Mungkin 30-an sekian, dan beliau umur masuk Islam cuma mungkin 7 tahun 8 tahun. Jadi dia dalam Islam 7 atau 8 tahun. Tidak lebih daripada itu. Beda dengan kita sejak kecil sudah Islam. Saya sudah umur 40, sejak dari lahir sudah Islam sampai sekarang 40 tahun atau 1 tahun jadi Islam. Tapi yang jadi patokan bukan awal, yang jadi patokan mana yang lebih berkualitas. Lihat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika meninggal, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ihtazzal arsyu li mauti Sa'ad bin Mu'adz. Arsy Allah bergetar karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Sebagai bentuk pengagungan Allah terhadap hebatnya orang ini. Ya. Para sahabat enggak ada yang dengar getaran tersebut, tapi Nabi kabarkan, Arsyur Rahman yahtaz. Arsy-nya Allah bergetar, ya, karena matinya Sa'ad bin Abi Waqqas, wafatnya Sa'ad bin Waqqas. Padahal dia cuma 7 tahun dalam Islam. Berarti dia orang yang sangat hebat, orang yang sangat luar biasa. Nah, makanya saya bilang tidak ada kata terlambat. Yang penting kita berkualitas, itu jadi masalahnya. Maka jangan terlalu kita fokus kita pada banyaknya ini. Kualitas enggak apa yang kita lakukan ini. Kita ngaji berkualitas, bukan cuma banyak jadwal pengajian. Ketika kita ngaji, kualitas enggak. Bukan cuma yang penting saya baca Quran dari awal sampai akhir selesai, enggak. Saya pingin antum baca 1 juz tapi berkualitas. Berkualitas. Sedekah yang berkualitas, berbakti sama orang tua dengan berbakti yang berkualitas, bukan asal-asalan, bukan kalau sempat, benar-benar berkualitas. Berbuat baik kepada istri berkualitas, benar-benar berbuat baik, hormat kepada suami,
Taat kepada suami dengan ibadah yang berkualitas yang bisa Anda andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang Allah nilai yang pertama adalah kualitas. Kuantitas nomor 2. Percuma kuantitas tapi kualitas enggak ada. Allah berfirman, "Ayyukum ahsanu amala." Di mana di antara kalian yang terbaik amalannya, yang paling berkualitas. Lihat Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Mu'adz cuma 7 tahun tapi arsy Allah bergetar. Ini motivasi kepada kita semua karena banyak sebagian dari antara kita baru saja hijrah, baru saja ngerti sunnah. Tidak ada kata terlambat. Saya contohkan lagi seperti kisah wanita dari wanita yang berzina dari kabilah Juhainah, itu Al-Juhaniyah, ya. Dia hamil karena melakukan zina. Kemudian dia datang kepada Nabi, lihat taubatnya berkualitas, datang kepada Nabi ingin dirajam. Dia bilang, "Kau kenapa?" "Saya hamil ya Rasulullah." Berarti berzina, suami enggak ada, zina. Minta dihukum. Ya. Kata Nabi, "Tunggu dulu." Sampai sampai keluar bayinya. Ya. Ketika dibawa bayinya, kata dia, "Ya Rasulullah," kata Nabi, "susuin dulu." Subhanallah, dia tetap, bayangkan dari hamil sampai melahirkan 9 bulan, tetap tegar, ingin datang kepada Nabi. Dia tidak ditangkepin, tidak dibawa, enggak, dia datang sendiri kepada Nabi SAW. Sampai Nabi mengatakan, "Ahsin ilaiha." Ketika dia pergi, kata Nabi kepada keluarganya, "Berbuat baik sama wanita ini." Dia sudah datang bertobat, ingin dihukum. Akhirnya setelah itu, setelah anaknya lahir, dirawat oleh keluarganya, dia pun dirajam. Lihat, dia melakukan satu tobat, tapi tobat yang berkualitas. Kita semua sering bertobat, tapi tobat kita belum tentu seperti tobatnya wanita ini. Ketika dia sudah dirajam, meninggal dunia, Umar bin Khattab berkata kepada Nabi, "Tusalli 'alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat." Ya Rasulullah, engkau menyolati jasadnya padahal dia telah berzina. Maksudnya Umar heran, maksudnya ini wanita berzina engkau solati ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Perhatikan. "Laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum." Kata Nabi, dia telah bertobat dengan satu tobat yang kualitasnya tinggi, kata Nabi. Seandainya tobat ini dibagikan untuk 70 orang penduduk kota Madinah, semuanya bisa diterima tobatnya dan semuanya masuk surga. Ini tobatnya luar biasa. Sampai kalau dibagi buat 70 orang bertobat, seandainya ada 70 orang lagi berzina seperti dia bagi semuanya, maka semuanya akan masuk surga. Jadi tobatnya benar-benar berkualitas. Kata Nabi, "Wa hal wajadta taubatan afdhala min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala." Apakah engkau pernah mendapati suatu taubat seorang yang telah menyerahkan nyawanya kepada Allah dengan ikhlas? Ya. Ini menunjukkan bahwasanya taubat bertingkat-tingkat. Yang kita ingin taubat berkualitas. Lihat kata Nabi SAW satu hadis, "Sabaqa dirham mi'at alf dirham." Sekeping dirham mengalahkan 100 dirham atau 1000 dirham. Ya. Ada orang bersedekah dengan 1 dirham mengalahkan 1000 atau 100.000 dirham. Karena bisa dikalahkan, kualitas berbeda. Ya. Lihat kata Nabi SAW tentang salat. "Innar rajula la yansarif min salatihi wa ma kutiba lahu illa nisfuha aw thuluthuha aw rubu'aha aw khumusuha aw sudusuha aw subu'uha aw thumunuha aw tusu'uha aw usyruha." Kata Nabi, ada orang selesai dari salat tidak dicatat baginya salatnya kecuali setengah atau sepertiganya, atau seperempatnya, atau seperlimanya, seperenamnya, sepertujuhnya, seperdelapannya, atau sepersembilannya, atau sepersepuluhnya. Ternyata tidak semua kualitas salat sama. Kualitas orang salat berbeda-beda. Sampai kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bisa jadi seorang salat bareng di saf yang sama, berdampingan, tapi pahalanya antara langit dan bumi. Kualitas yang berbeda. Apakah semua orang berjihad kualitasnya sama? Tidak. Dalam satu riwayat dikatakan, "Rubba qatilin baina saffain Allahu a'lam bi niyatihi." Betapa banyak orang meninggal di antara dua pasukan kafir, pasukan muslim, Allah lebih tahu tentang niatnya. Sampai dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari, "Inna Allah a'adda lil mujahidin inna fil jannati mi'ata darajah a'addaha Allah lil mujahidin fi sabilillah. Ma baina darajatayn kama baina samai wal ard." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya di surga ada 100 tingkatan bagi orang-orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. 100 tingkat. Allah mengklasifikasikan orang-orang berjihad dengan 100 klasifikasi, yang paling tinggi sampai tingkatan pertama. Tingkat pertama tingkatan 100. Berarti kualitas jihad juga berbeda-beda. Makanya ikhwan dan akhwat yang rahmatillah Subhanahu wa taala, jangan terlalu bersedih dengan, "Ustaz, saya sudah tua, Ustaz baru ngaji, Ustaz." Tidak, kualitas Allah inginkan. Anda masih punya kesempatan untuk berkualitas. Ya. Berlomba dalam ketakwaan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan surga maka berlombalah, bersaing gitu, itu cuma sebentar. Yang penting Anda berlomba dalam ketakwaan.
Mungkin benar orang-orang mengalahkan engkau dalam kemewahan. Orang-orang lebih hebat daripada engkau dalam rumahnya lebih banyak, mobilnya lebih banyak, tasnya lebih indah, ya mungkin tanahnya lebih banyak, ya. Yang penting kau jangan kalah dalam masalah ketakwaan. Jangan kau lombai dia dalam masalah dunia. Kalau kau menang pun dalam masalah dunia, semakin memperberat hisabmu di akhirat. Tapi lombailah orang dalam masalah ketakwaan. Berjuang, ikhwan. Kita hidup cuma sebentar, ya. Jangan buang-buang waktu. Yang Allah lihatlah kualitas amal soleh. Kualitas amal soleh. Ya. Kata Nabi SAW, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sungguhnya Allah suka jika seorang melakukan suatu amal, dia beramal dengan profesional. Kalau dia belajar dengan profesional, kalau dia sholat dengan profesional, benar-benar sholat yang benar, kalau dia ngaji yang benar, ya. Bukan asal-asalan. Agama ini jangan kita cuma asal-asalan, ya. Kalau ada kesempatan, disempatin. Enggak, kita serius. Mau sholat yang serius, baca Quran yang serius, puasa sunnah yang serius. Bukan sesempatnya, enggak benar. Seharusnya kalau kita balik dunia sesempatnya. Ibadah yang harus kita fokus. Karena itulah tujuan Allah menciptakan kita untuk melihat siapa di antara kita amal yang terbaik. Tapi kita lanjutkan. Ayat ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa." Dialah Allah yang telah menciptakan langit 7 lapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Kamu sekali-sekali tidak melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah suatu yang tidak seimbang. Farji'il basara hal tara min futur. Coba lihatlah berulang-ulang, apakah kamu lihat ada ketimpangan dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Tsummarji'il basara karrataini. Kemudian lihat lagi 2 kali. Yang qaliba ilaikal basaru khasi'an. Matamu akan balik tanpa ada hasilnya. Wa huwa hasir. Kau tidak akan menemukan cacat sama sekali dan penglihatanmu itu juga dalam keadaan payah. Berarti kan di sini sekarang Allah menyebutkan, ya, setelah Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah menciptakan kehidupan kematian untuk menguji kalian mana yang amalan terbaik, dan Dia adalah Maha perkasa lagi Maha pengampun. Setelah Allah sebutkan tentang kehebatannya, di antaranya masalah penciptaan. Lihat Allah ciptakan sab'a samawatin tibaqa. Allah menciptakan 7 lapis langit. 7 lapis langit ini ada dua pendapat Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Apakah 7 lapis maksudnya seperti ini? Lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga, lapis keempat, kelima, keenam, 7 lapis. Yang di mana antara lapisan pertama, lapisan kedua sambung, namanya mutawasilat. Begitu selesai lapis pertama, lanjut lapis kedua. Setelah lapis kedua, lanjut lapis ketiga. Ini pendapat. Pendapat kedua, bahwasanya 7 tingkat itu bukan mutawasilat tapi mutafasilat, ada jarak begini kira-kira. Langit pertama terus ada jarak, baru langit kedua ada jarak, langit ketiga ada jarak, langit keempat ada jarak, langit kelima ada jarak, langit keenam ada jarak, keenam. Tebalnya langit ini 500 tahun perjalanan. Setiap langit tebalnya 500 tahun perjalanan. Antara langit setengah langit yang lain jaraknya 500 tahun perjalanan. Alam semesta sangat luas. Allah sebutkan menciptakan langit yang berlapis-lapis, 7 lapis. Sab'an shidada, 7 lapis yang kokoh. Dan Ibnu Katsir wallahu alam bisawab lebih condong pada pendapat kedua, bahwasanya langit-langit itu bukanlah mutawasilat tapi mutafadilat, yaitu ada jarak di antara langit-langit tersebut. Ada jarak. Langit pertama 500 tahun perjalanan, jaraknya juga 500 tahun perjalanan. Langit kedua 500 tahun perjalanan, jaraknya juga 500 perjalanan. Langit ketiga 500 perjalanan, jaraknya juga 500 perjalanan. Langit keempat lebarnya 500 perjalanan, tebalnya, jaraknya juga 500 perjalanan. Dan sampai langit ketujuh, di atas langit ketujuh baru ada arsy Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian di atasnya semua ada Allah Subhanahu wa taala. Betapa luasnya alam semesta. Kemudian kata Allah, "Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud." Kau tidak akan melihat ketimpangan dalam ciptaan Allah. Ini ada 2 pendapat dengan para ulama. Pendapat pertama mengatakan kau tidak akan melihat ketimpangan pada ciptaan Allah secara umum. Allah menciptakan semuanya dengan profesional. Sunallahilladzi atqana kulla syai'. Ciptaan Allah yang Allah Subhanahu wa taala profesional dalam segala ciptaannya. Sebenarnya Allah ciptakan misalnya lalat, sempurna sebagai lalat dia. Makanya Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lahu." Kata dalam surat Al-Hajj, "Wahai manusia sekalian, telah diberikan perumpamaan kepada kalian tentang seekor lalat.
Sungguhnya yang kalian sembah selain Allah, semuanya kalau berkumpul tidak akan bisa menciptakan seekor lalat. Lalat dengan hebatnya, dengan gerakannya, dengan mata fasetnya, sempurna sebagai lalat. Lihat, apa namanya? Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udah fama fawqaha. Allah tidak malu-malu untuk membuat perumpamaan seperti seekor nyamuk atau lebih hina daripada itu. Nyamuk Allah Allah ciptakan dengan sempurna dengan alat penghisapnya. Semuanya Allah ciptakan, baik binatang buas, buaya dengan ikan, semuanya sempurna. Mereka ambil kuda laut, kita lihat subhanallah, sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan gunung, Allah ciptakan atmosfer, Allah menciptakan langit, semua sempurna. Semuanya tidak ada kekurangannya. Beda kalau kita bikin mobil rusak. Ya, ini rusak, ini rusak. Allah ciptakan semua hewan dengan sempurna, fungsinya sebagai hewan. Tanahnya, gunungnya semuanya. Ya. Kita manusia bikin rumah tidak sempurna. Begini tidak sempurna. Allah bikin lalat sempurna. Ini tafsiran pertama bahwasanya ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau tidak melihat pada penciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah semuanya ada ketimpangan, enggak ada. Penafsiran kedua maksudnya berkaitan dengan langit. Setelah Allah menyebutkan tentang langit yang 7, Allah bilang tidak ada ketimpangan dalam langit. Semuanya langit teratur dengan rapinya. Kita sudah puluhan tahun, saya sudah 41 tahun lihat langit, sudah 40-an tahun. Luar biasa kokohnya dengan indahnya dan dihiasi dengan bintang-bintang semuanya. Makanya Allah mengatakan, "Farji'il basara hal tara min futur." Kembali coba lihat lagi, apakah ada futur? Futur yang mengatakan ada ketimpangan, yang mengatakan ada robeknya. Ini tafsiran kedua mengatakan Allah sedang menyuruh kita untuk merenungkan tentang langit secara khusus. Hal tara min futur, apakah ada robeknya? Siapa yang bisa bikin langit seluas ini? Dengan isinya yang sangat berat. Ada mataharinya, ada rembulannya, ada bintang-bintangnya, ada planet-planetnya, ada galaksi-galaksinya. Ya. Dan tidak ada robeknya. Kita kalau bikin bangunan yang lebar, enggak bisa, harus ada tiangnya supaya dia tidak robek, tidak jatuh. Adapun Allah mengatakan, ya, rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah mengangkat langit tanpa ada tiang. Sudah enggak ada tiang, enggak ada robeknya. Itu mustahil. Yang bisa bikin kecuali Tuhan. Orang bikin apa? Mau bikin ruangan tertutup dengan lebar 100 meter susah. Pasti tiang tengah. Kalau enggak, memang konstruksinya benar-benar luar biasa. Kalau sekilo sudah enggak mungkin. 100 meter mungkin bisa konstruksi yang luar biasa, besinya dari ujung kuat dengan kemudian tarik ke tengah tanpa ada tiang sama sekali, mungkin 100 meter. Kalau 1 kilo, siapa yang bisa bikin? Tanpa ada robeknya, tanpa ada tingkatan-tingkatannya. Kita kalau lihat apa namanya, langit-langit begitu, apa langit-langit rumah, plafon pasti ada tingkatannya, dipasang, dipaku, nyambung gitu ya. Susah. Adapun langit enggak ada robeknya, enggak ada timpang-timpangannya, enggak ada tingkatannya, semua rata, luar biasa. Kata Allah, "Tsumma rji'il basara karratain." Lihat lagi, coba lihat lagi, balik lagi wajahmu lihat. Untuk kau tahu keagungan Tuhan. Tuhan ini tabarak. Yang pada tangannya kerajaan langit dan bumi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia menghinakan yang dia kehendaki, dia angkat siapa yang dia kehendaki, dia mengkayakan, dia memiskinkan, dia buat tertawa, dia buat menangis, semua Allah yang bikin. Semuanya diatur, semuanya Allah ngurus. Anda diurus, langit diurus, hewan di bawah tanah diurus, ikan di bawah dasar lautan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh ingat, lihat dulu langit. Tsummarji'il basara karratain, ini makhluk. Langit makhluk terbesar yang pernah kita lihat. Ada yang lebih besar, itu arsy, ada kursi, tapi kita enggak lihat, yang kita lihat langit. Kembalikan lagi pandanganmu 2 kali, lihat lagi. Yang qalibu ilaikal basaru khasi'an. Kau lihat lagi, cari celahnya enggak dapat, pandanganmu akan kembali khasi'an, itu sia-sia, tidak mendapatkan apa yang dia cari. Mau cari kesalahan enggak ada. Wa huwa hasir, dan hanya lelah aja, lihat enggak ada kerusakan sama sekali. Setelah Allah sebutkan, wa laqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha. Sungguh kami telah menghiasi langit dunia, ingat langit dunia, bimasabiha, dengan bintang-bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, kami jadikan bintang-bintang tersebut lemparan bagi setan-setan. Wa atadna lahum adzabas sa'ir, dan kami siapkan bagi mereka neraka jahanam yang menyala-nyala. Walil ladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam, setan-setan disiapkan neraka jahanam, orang-orang kafir juga yang kafir kepada Rabb mereka, adzabu jahannam, neraka jahanam. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Perhatikan di sini Allah mengatakan wala qad zayyana sama'ad dunya, kami telah menghiasi langit dunia. Sehingga sebagian ulama berpendapat semua yang kita lihat ini bintang-bintang dengan jutaan bintang dengan langit itu baru langit dunia, belum langit kedua. Saya kan bilang tadi
Ibnu Katsir berpendapat langit itu mutafadilat, 7 lapis dan ada jarak-jaraknya. Luas alam semesta. Apa yang kita lihat sekarang, mataharinya, galaksinya, bintang-bintang, itu baru langit pertama. Baru langit pertama. Bagaimana langit kedua, langit ketiga, sampai langit 7? Subhanallah, kita manusia sangat kecil sekali. Tapi sombongnya amit-amit. Kita kalau difoto di alam semesta, kita nggak ada apa-apanya. Langit begitu luas, bumi begitu luas, bintang-bintang begitu banyak. Terus kita sombong. Kita ini nggak ada apa-apanya. Allah menjadikan bintang-bintang tersebut untuk tujuan di antaranya untuk hiasan langit. Yang kedua adalah untuk melempar setan. Yang ketiga adalah untuk penunjuk arah. Apa yang dimaksud bintang-bintang sebagai pelempar langit? Maksudnya bukan bintangnya lepas gitu, tidak. Tapi maksudnya cahaya api yang keluar dari bintang tersebut atau pecahan-pecahan dari bintang tersebut untuk melempar langit. Zahirnya adalah apinya, ya. Makanya dalam disebutkan bahwasanya, ya, yang Allah, ya, lemparkan kepada kepada jin-jin, ya, adalah api dari bintang-bintang tersebut, ya. Makanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan dalam surat As-Saffat, illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Kecuali setan yang mencuri-curi berita di langit, mendengar pembicaraan para malaikat, fa'atba'ahu shihabun thaqib, maka dikejar dengan suluh api yang menyala. Jadi dari bintang tersebut ada api yang menyala mengejar mereka, tapi kita tidak lihat saking jauhnya. Setan berusaha mendekati ke langit, mereka terkena lemparan api dari bintang. Bukan bintangnya lepas, enggak. Maksudnya ada percikan dari api yang Allah kirimkan untuk melempar mereka, ya. Dahulu sebelum Nabi diutus, banyak sekali pencurian berita. Jin-jin naik ke langit. Wa anna kunna maqaida lisam'. Kami dulu punya tempat-tempat untuk mendengar, tempat-tempat pos-pos di langit untuk mendengar. Wa may yastami'il an la yajid lahu shihaban rasada. Siapa yang berusaha untuk mencuri berita sekarang, dia akan mendapati api yang menembak. Jadi dahulu sebelum Nabi diutus, langit ini banyak setan punya pos-pos, mereka dengar berita, sehingga dukun-dukun sebelum Nabi laris. Setan-setan kasih kabar akan terjadi begini, ya. Dan sering terjadi. Ya, di antaranya Heraklius. Heraklius juga disebutkan ketika dia tahu akan ada nabi muncul, ada dukun-dukun yang kasih tahu. Heraklius, sehingga disebut dalam Sahih Bukhari. Demikian juga Nabi Fir'aun ketika Nabi Musa mau lahir, ada dukun yang kasih tahu akan lahir tahun sekian seorang anak dari Bani Israel yang akan menggulingkan tahtamu. Dan itu benar, ternyata lahir Musa. Karena itulah pembicaraan hal gaib yang dibicarakan Allah kasih tahu kepada malaikat, malaikat bicara, akhirnya jin-jin mendengar, dia sampaikan kepada setan-setan, kepada dukun-dukun yang menjadi partnernya. Tapi setelah Nabi meninggal dunia, bakal langit dijaga dengan ketat. Sulit bagi jin untuk mencuri berita. Makanya dukun sering salah. 1000 tafsirannya, satu cuma benar satu aja. Mungkin juga itu kebetulan. Kalau dulu enggak, sebelum Nabi diutus, banyak setan mencuri berita. Sehingga ramalan-ramalan ini, ramalan banyak benarnya. Ramalan orang-orang yang dahulu mungkin dikenal ternyata dukun, ngeramalnya sering benar. Dulu tapi. Setelah Nabi diutus, Al-Quran diturunkan, enggak, susah. Makanya sekarang kita hampir enggak dapat dukun sok tahu, kebanyakan salah. Ada setan berusaha tapi dia takut karena begitu dia naik dilempar dengan lemparan bintang. Makanya kata jin tadi, wa ma istamil ana yajillahu shihaban rasada. Siapa yang dengar sekarang yang berusaha mencuri mencuri berita sekarang, dia akan mendapati panah api yang akan menyerangnya. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, kami jadikan bintang-bintang tersebut untuk melempar setan-setan jin. Wa atadna lahum adzabas sa'ir, dan jin-jin tersebut akan kami siksa dalam neraka jahanam. Allah berfirman, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni. Kami penuhi neraka jahanam dengan banyak jin. Jin sama seperti manusia, mereka juga dibebankan. Mereka disuruh beribadah, mereka suruh percaya yang gaib, mereka tidak boleh syirik, mereka tidak boleh ini, tidak boleh anu. Dan banyak di antara mereka masuk neraka dan ada di antara mereka masuk surga. Seperti manusia. Manusia ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Allah sebutkan di sini, wa atadna lahum adzabas sa'ir, kami siapkan jin-jin tersebut untuk masuk dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, kalian juga orang kafir Quraisy, kalau kalian tidak beriman, walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam. Dan bagi orang-orang yang kafir kepada Rabb mereka, azab neraka jahanam. Wa bi'sal masir, dan tempat seburuk-buruknya tempat kembali.
neraka jahanam, api yang menyala-nyala. Jahanam, api yang sangat, neraka yang sangat dalam. Nah, bagaimana sifat neraka tersebut? Allah sebut ini tentang sifat neraka. Yang Allah katakan wa bi'sal masir, tempat yang sangat buruk. Kata Allah, "Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur." Kalau mereka dilemparkan, orang-orang kafir tersebut atau jin-jin tersebut dilemparkan kepada neraka, sami'u laha syahiqan, maka mereka mendengar dari neraka suara yang mengerikan, wa hiya tafur, sementara apinya bergejolak. Syahiq itu apa syahik? Syahik itu adalah suara kedelai ketika berteriak, suara yang paling tidak enak didengar. Suara kedelai, ada suara bebek, ada suara ayam berkotek, ada suara anjing menggonggong, ada suara onta, ada suara angsa, ada suara kodok, ada suara himar, keledai. Kalau dia teriak suaranya paling buruk, makanya Allah mengatakan inna ankara aswati la sautul hamir, suara yang paling buruk suaranya keledai. Ketika mereka mau dimasukkan dalam neraka, mereka mendengar suara yang mengerikan. Neraka punya suara yang mengerikan. Saya dengar teman-teman ketika mereka mengalami gempa di Jogja atau di Lombok, mereka cerita, Ustaz, ketika mau gempa, bukan cuma gempa, ada suara mengerikan suara. Baru kemudian terjadi gempa. Atau ketika terjadi gempa ada suara yang mengerikan, ya. Saya ke Lombok, mereka bilang itu Gunung Rinjani, kita kira gunungnya mau meledak, ada suara, masalahnya bukan cuma sekedar gerakan, tapi ada suara. Nah, kira-kira orang masuk neraka ada suara menderam dari neraka jahanam. Ya. Suara yang mengerikan. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudhan wa zafira." Ketika mereka melihat neraka melihat mereka dari jauh, sebelum mereka masuk neraka, dari mau dilemparkan, neraka sudah lihat dari jauh, mereka mendengar dari neraka suara marah, emosi dan suara gemuruh yang saking menunjukkan neraka bisa bicara, neraka marah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Yauma naqulu li jahannam halim talati", hari di mana kami bertanya kepada neraka, "Sudah penuhkah engkau wahai neraka?" Wa taqulu hal min mazid, kata neraka, "Masih ada tambahan enggak? Belum penuh." Di antaranya neraka marah, neraka geram, dan itu didengar suara gemuruhnya oleh orang yang masuk neraka. Ini membuat mereka takut. Belum masuk neraka sudah ketakutan. Siksaan mendengar suara gemuruh sudah ketakutan. Kata Allah, "Takadu tamayyazu minal ghaiz." Hampir-hampir neraka tersebut terpecah-pecah karena saking marahnya. Jadi misalnya ini neraka. Ini neraka. Kemudian orang mau masuk. Neraka ini lihat ini dengan kondisi marah, suara dia hampir lepas, apinya mau lepas, mau bakar langsung. Apinya ini mau lepas dari neraka, ingin langsung melahap ini orang. Saking marahnya, tapi dia tidak bisa lepas. Makanya Allah mengatakan takadu tamayyazu minal ghaiz. Kata Allah, hampir-hampir neraka tersebut terpecah lantaran marah. Hampir-hampir pecah ke lantaran marah. Kata Allah, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap mereka dilemparkan sekumpulan orang-orang kafir, dilemparnya segerombol-gerombol, lempar, tidak semuanya langsung, enggak. Allah Maha Adil, ya. Allah cabut dulu iman yang di luar, dicabut sekelompok, gerombolan kedua, gerombolan ketiga, dilempar semua. Setiap mereka dilempar, penjaga neraka bertanya, alam ya'tikum nadhir, bukankah kalian di dunia sudah didatangi oleh pemberi peringatan? Ada nabi, ada rasul, ada para dai, ada kitab suci, adakah sudah datang peringatan? Ada ceramah-ceramah? Qalu bala, kata mereka, benar ya Allah, benar neraka sudah datang, benar para malaikat telah datang peringatan kepada kami. Qad ja'ana nadhir, telah datang pemberi peringatan kepada kami. Fakadzdzabna, namun kamu dustakan rasul tersebut. Kami dustakan nabi tersebut, kami dustakan dai tersebut. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Kata mereka, Allah tidak menurunkan suatu pun wahai para rasul, kalian itu hanyalah di atas kesesatan yang nyata wahai para rasul. Mereka malah ngejek. Itu kebiasaan orang-orang kafir dahulu. Makanya mereka mengatakan Muhammad majnun sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan Muhammad penyair gila. Mereka mengatakan Muhammad sabi, mereka mengatakan sesat, dan mereka katakan kepada para nabi demikian. Ya, seperti mereka berkata kepada Nabi Saleh, Nabi Hud, ya, Nabi Nuh. Ya. Sehingga Nabi Nuh berkata, ya qaumi laisa bi dhalalah. Tidak ada kesesatan pada diri kami. Sementara mereka mengatakan Nuh fi dhalalin mubin, di atas kesesatan yang nyata. Dan mereka menuduh para rasul seperti itu. Sekarang baru mereka tahu bahwasanya mereka yang sesat, ya. Bahwasanya mereka yang sesat, buktinya mereka dimasukkan dalam neraka jahanam. Allah masukkan mereka secara berkelompok-kelompok. Sebagaimana firman Allah, "Uhsyurul ladzina dzalamu wa azwajahum wa kanu ya'budun." Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawatnya yang semirip dengan mereka, dikumpulkan dilemparkan dalam
neraka. Jadi berkelompok-kelompok dilemparkan. Allah mengatakan wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir digiring kepada neraka jahanam zumara, berkelompok-kelompok. Zumrah. Yang kafir-kafir, yang Yahudi-Yahudi, Nasrani-Nasrani, Buddha-Buddha, Hindu-Hindu, ya mungkin seperti itu, berkelompok-kelompok, ateis-ateis masuk dalam neraka. Mereka menyesal, mereka berkata wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata dulu kalau di dunia kita dulu mendengar dan berfikir, tentunya kita tidak akan menjadi penghuni neraka jahanam. Tapi percuma. Kata Allah fa'tarafu bidzambihim. Mereka mengakui dosa-dosa mereka. Tapi percuma. Mengakui di saat yang sudah terlambat. Seandainya mereka katakan ini di dunia, katakan semenit saja mereka sudah masuk surga. Menyesal, bertobat masuk surga. Ucapan cuma enggak sampai semenit, cuma beberapa detik. Lau kunna nasma'u aw naqilu. Kalau dulu mereka masuk Islam, mereka tidak mau. Sekarang mereka menyesal, enggak ada faedahnya. Fa'tarafu bidzambihim. Mereka mengakui dosa-dosa mereka, kata Allah, fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka kebinasaanlah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala apinya. Setelah Allah berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka dengan yang gaib, lahum maghfiratun, bagi mereka ampunan, wa ajrun kabir, dan ganjaran yang besar. Apa maksudnya innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib? Sungguhnya orang-orang penghuni neraka selesai Allah cerita. Setelah Allah sebutkan jenis yang lain. Dan demikian metode Al-Qur'an. Setelah menyebut orang-orang masuk neraka, Allah menyebut orang yang beriman, yang masuk surga. Apa kata Allah? Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang-orang beriman kepada Allah dengan yang gaib. Apa maksudnya dengan yang gaib? Ada dua tafsiran. Tafsiran pertama yaitu orang beriman tentang hal yang gaib, yaitu beriman tentang neraka, ada surga, ada Allah, ada malaikat, ada jannah, ada neraka, ya. Mereka beriman dengan alam barzah, mereka beriman dengan adanya sirat, mereka beriman dengan adanya mizan, mereka beriman dengan yaumul hisab. Semua yang gaib mereka beriman. Malaikat ada, pencatat ada. Catatan amal ada, mereka beriman. Ini semua perkara yang gaib yang tidak pernah kita lihat. Ada bidadari, ada macam-macam. Kita enggak pernah, tapi orang ini beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, sungguhnya yang beriman kepada yang gaib maksudnya apa? Yaitu dia beriman, maksudnya dia beramal saleh. Ada dua. Pertama, dia beramal saleh ketika tidak ada yang melihatnya. Dia justru lebih semangat beramal saleh ketika tidak ada orang yang lihat daripada ketika ada orang lihat. Saya ingatkan, maksudnya dia beriman dengan Allah dalam kondisi gaib. Maksudnya bil gaib bukan beriman kepada gaib, tapi dia beriman kepada Allah meskipun tidak ada yang melihatnya. Dia sedang bersendirian. Ketika tidak ada yang melihat dia, ibadah dia lebih hebat daripada ketika orang melihat dia. Sebagian orang ketika dilihat orang dia semangat, tapi tidak ada orang yang lihat dia enggak semangat. Enggak, ini enggak. Ketika tidak ada orang dia lebih semangat. Salat malam, baca Quran, bersedekah, enggak ada yang tahu. Dia lebih semangat daripada kalau lihat orang. Makanya ketika Allah menyebut tentang 7 golongan Allah nunggu pada hari kiamat kelak, 7 golongan Allah nunggu pada hari kiamat kelak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun dzakarallah khalian fadat ainah. Seorang bersendirian lalu dia ingat Allah, dia menangis sendirian, tidak ada orang yang lihat. Kemudian juga orang yang bersegerakan tangan kanannya sampai tangannya tidak tahu. Dia bersedekah justru kalau tidak ada yang lihat dia semangat lihat, beriman pada yang gaib. Ini 7 golongan, di golongan ke-7, golongan ke-6. Sebelumnya golongan ke-5. Rajulun da'atum ra'atun dzatu mansibin wa jam faqala ini akhafullah. Dia dirayu oleh seorang wanita cantik dan kaya raya. Dia tahu tidak ada yang lihat tapi Allah yang lihat. Dia takut. Dia bilang aku takut kepada Allah. Ini beriman kepada yang gaib. Beramal soleh lebih semangat ketika tidak ada yang lihat daripada ketika ada yang lihat. Tafsiran kedua, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang yang takut kepada Allah dalam kondisi gaib, maksudnya ketika dia bersendirian dia takut, meskipun enggak dia takut bermaksiat. Dia takut bermaksiat. Dia mau lihat gampang, tinggal buka internet, tinggal tulis apa, tinggal browsing, dia akan lihat apa yang mau dilihat. Sekarang zaman apa yang mau lihat? Kalau ada tertutup dia buka dengan buka VPN, dia bisa buka apa saja. Ya. Sekarang mudah, kalau orang bermaksiat sangat mudah, terutama kita sendirian. Tapi dia takut. Meskipun tidak ada yang lihat, meskipun istrinya enggak ada, suaminya enggak ada, anaknya enggak ada. Tapi dia tahu ada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan ada seorang lelaki, dia bawa seorang wanita di tengah padang pasir mau dia zinai. Dia mengatakan tidak ada la yarona, tidak ada yang lihat kita. Sudah kita bermaksiat. Kata sang wanita, kata dia tidak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang. La yarona illal kawakib. Tidak ada yang melihat kecuali bintang-bintang. Sudah kita berzina aja. Apa kata sang wanita? Fa aina mukawkibuha?
Mana yang menciptakan bintang-bintang tersebut? Lihat kita atau tidak? Kita hidup di zaman anak muda sekarang ya. Mudah bermaksiat ketika tidak ada orang yang melihat. Kalau Anda tidak bermaksiat ketika tidak ada yang melihat, apa ganjarannya? Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfirah. Bagi mereka ampunan, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Setiap Anda takwa kepada Allah, ingin lihat Anda berhentikan, Anda dapat ampunan. Dosa-dosa Anda yang lalu diampuni, Anda dapat ganjaran yang besar. Anda termasuk dalam ayat ini. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfirah wa ajrun kabir. Bagi mereka ampunan dan bagi mereka ganjaran yang besar. Taib, ikhwan dan akhwat, mungkin sampai sini aja dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi kesempatan yang lain. Tidak bisa cepat-cepat juga, kita ingin nikmati tafsir dan memahami dengan baik. Yang penting kita bisa amalkan agar amal kita bisa lebih berkualitas. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Baik, syukuran jazakallahu khairan. Barakallahu. Alhamdulillah ada banyak pertanyaan Ustaz. Mudah-mudahan antusias untuk meningkatkan kualitas amal dan takwanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, apa Ustaz izin bertanya, apa hukumnya seorang janda cerai yang tidak berniat menikah lagi? Janda cerai tidak berniat menikah lagi dan hanya ingin menuntut ilmu dan berbakti kepada orang tuanya. Bolehkah dia melaksanakan puasa Daud sepanjang tahun untuk menjaga sahabatnya? Syukran jazakallahu khairan. Seorang yang janda, dia ada dua pilihan, dia bisa menikah lagi atau enggak, terserah. Selama dia bisa menjaga dirinya, dia tidak terpengaruh dengan bisa terjerumus dalam syahwat yang haram, maka tidak mengapa, karena nikah itu hanya menjadi wajib jika dia takut terjerumus dalam hal yang haram. Hal yang haram itu banyak. Misalnya, kalau dia tidak menikah dia akan berzina. Kalau dia tidak menikah dia akan menonton film-film yang haram. Kalau dia tidak menikah dia akan melakukan masturbasi misalnya. Itu ketika ada hal tersebut maka wajib bagi dia untuk menikah. Karena dengan menikah akan menghalangi dari terjerumus dalam yang haram. Tapi kalau dia tidak hindar dari itu semua, tidak wajib bagi dia untuk menikah. Ya. Saya tidak mengatakan dia harus demikian seluruhnya sepanjang tahun. Tidak. Dilihat kondisi dia. Kalau dia bisa bertahan terserah dia. Dia ingin fokus berat sama orang tua. Dia ingin puasa Daud, silakan. Jadi hukumnya tidak mengapa selama dia bisa menahan diri. Kalau suatu saat ternyata ada orang soleh yang meminangnya, menurut dia baik, nggak ada berapa, dia berubah pikiran, nggak ada masalah. Tidak harus dia bertahan dengan pikiran pertamanya. Setiap ada tawaran yang menarik, mungkin maksudnya ada seseorang soleh yang ingin menikahinya, dia tinggal berdoa istikharah. Ada istikharah, kita punya Tuhan yang memberikan pilihan. Kalau ternyata kita sudah istikharah, kita memilih untuk berbuat sama orang tua, sudah nggak ada masalah. Tapi maksud saya ini qaror, ini keputusan, bukan berarti harus harga mati sampai meninggal, enggak. Kalau memang ada yang lebih baik, enggak ada masalah. Nabi saja pernah bernadar, Nabi bisa rubah, enggak ada masalah. Ya, dengan tinggal bayar kafar itu pun sampai nadar, apalagi enggak sampai nadar. Jadi silakan, apa yang anti lakukan tidak jadi masalah. Anti ingin maksimalkan ibadah, ingin berbakti pada orang tua, silakan. Silakan belajar agama, silakan, enggak ada masalah. Mudah-mudahan itu yang terbaik. Tapi kalau suatu saat ada perubahan keputusan juga tidak jadi masalah. Meskipun sudah bernadar, bisa kalau ada keputusan lebih baik bisa rubah dan tinggal bayar kafar. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Ustaz, mudah-mudahan saya atau yang bertanya dan mendapatkan pencapaian. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua. Bapak Ustaz ingin bertanya, apa saja indikator yang harus kita perhatikan dalam beramal agar amalan yang kita lakukan berkualitas? Apa perbedaannya dengan amalan yang kurang berkualitas? Syukran. Amalan berkualitas seperti perkataan sahabat Fudail bin Iyad, akhlasuhu aswabuhu. Kalau aswabuhu sesuai dengan sunnah itu mudah. Sunnahnya bagaimana kita ikuti, tidak berlebihan, tidak berkekurangan. Persis seperti sunnah Nabi SAW. Jangan tambah-tambah, jangan kurangi. Karena wa khairul huda huda Muhammad, sebaik-baik petunjuk Muhammad. Jangan kita bikin, menurut kita kreasi kita lebih bagus daripada yang diajarkan Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan wa khairul huda huda Muhammad, sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka beribadahlah sesuai dengan ibadah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salat sebagaimana aku salat. Berusaha seperti salat Nabi, jangan bikin gerakan-gerakan yang aneh. Jangan bikin bacaan-bacaan di tengah yang aneh-aneh. Seperti Nabi bagaimana sunnahnya mana begitu. Ya. Kemudian seperti haji kata Rasulullah SAW, khudhu anni manasikakum, ambillah tata cara haji dariku, manasik haji dariku. Rasulullah ucapkan berulang-ulang dalam hajinya supaya kita tidak berkreasi dalam berhaji. Ini kalau ditinjau dari
amalan yang zahir. Adapun akhlasuhu ini juga harus diperhatikan. Yang paling ikhlas yaitu yang kita harus berubah-ubah. Ikhlas ini niat berubah-ubah. Paling ikhlas itu paling tidak berharap pujian manusia. Paling tidak berharap diketahui oleh orang lain. Kita lihat diri kita masih pingin diketahui orang, berarti kita orang ikhlas. Kita bisa indikasi kita pingin kita cerita, pingin orang dengar, pingin kita masukkan di upload di Facebook agar orang tahu. Pingin orang tahu kita sabar, pingin orang tahu kita hebat, pingin orang tahu kita ini sabar misalnya. Tidak usahlah, cukup Allah yang tahu. Ya, itu indikasi. Kalau saya tidak berharap itu berarti indikasi saya lebih baik. Tapi jangan bilang saya ikhlas, kita nggak tahu, itu urusan Allah. Niat kita nggak. Tapi indikasi lebih baik karena saya tidak pingin diketahui oleh orang. Sampai pada tahapan kita lebih bahagia kalau nggak diketahui oleh orang. Latih diri kita. Kalau nggak, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah membuatku mampu menyembunyikan amal ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amal shalih falyaf'al." Siapa di antara kalian mampu punya amal soleh yang tersembunyi, lakukanlah. Lakukanlah. Apa saja kita berusaha untuk sembunyikan. Setelah itu jangan lupa ketika selesai kita berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim. Ya Allah, terimalah amal salehku ini. Ya itu saja mungkin yang bisa. Nanti dengan berjalan waktu kita berusaha meningkatkan kualitas amal saleh. Seperti saya bicara tentang salat. Salat bagaimana kita kualitas? Kita meningkatkan kualitas khusyuk kita. Kita mulai paham baca surat Al-Fatihah, kita mulai ngerti artinya, kita mulai ngerti tafsirnya, kita mulai ngerti bacaan Subhana Rabbil Azim wa bihamdi artinya apa, Subhana Rabbil A'la wa bihamdi artinya apa. Kita mulai mengerti bacaan, kita mulai tahu sunnah-sunnah. Itu kalau kita mau kualitas ya terpaksa kita belajar kitab salat. Dengan demikian kalau kita akan berkualitas, kita tahu fikihnya, kita tahu hukumnya, kita tahu isi bacaannya, berarti salat kita berkualitas. Makanya adapun indikasi saya tidak bisa tentukan, ini perkara yang gaib. Cuma saya bilang kalau kita ada perasaan tidak ingin diketahui orang, itu indikasi yang baik. Meskipun tidak boleh kita bilang saya ikhlas. Nah, kita enggak tahu, yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita indikasi amalan kita sesuai dengan sunnah, kita enggak nambahin, enggak kurangin, insyaallah itu yang terbaik. Ya, Allah alam bisawab. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan mengenai mitos, yaitu asal usul pelangi menurut mitos masyarakat atau legenda. Ada putri yang turun dari langit dan maaf mandi di sungai. Bagaimana menurut pandangan Islam tentang asal usul pelangi? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Kalau ditanya Islam asal usul pelangi, Nabi nggak pernah jelaskan asal usul pelangi. Rasulullah SAW juga tidak pernah menjelaskan. Allah juga tidak pernah menjelaskan. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala tidak pernah juga menjelaskan. Imam Syafi'i tidak pernah jelaskan, Imam Malik tidak pernah jelaskan asal usul putri mandi. jadi kita bilang itu tidak ada, itu khurafat. Alhamdulillah para ulama sudah menjelaskan bahwasanya secara para ulama ahli fisika mereka jelaskan bahwasanya pelangi itu adalah dampak dari pembiasan cahaya dan macam-macam mereka jelaskan. Sehingga muncullah warna ini, warna ketika cahaya mengenai butir-butiran air maka muncullah pembiasan warna yang berbeda-beda. Ya, bukan putri mandi di mana tadi bilang katanya? Putri siapa? Putri Amerika apa putri Londo atau putri Jawa yang mandi? Ya itu khurafat, enggak benar. Kita bilang enggak boleh kita berkeyakinan dengan demikian. Islam mengatur akidah. Kita enggak boleh berakidah sembarangan. Makanya kata Rasulullah SAW, at-tiyaratu syirkun. Tiyar itu apa? Pamali. Pamali itu menganggap kalau begini itu enggak boleh. Kita enggak boleh sembarang berkeyakinan. Enggak boleh sembarang berpemahaman. Ya. Jadi kalau masalah keyakinan ya harus kita ada dalilnya. Kalau itu perkara ilmiah, perkara biologi ya serahkan kepada ahlinya. Ahli biologi, ahli fisika biar mereka jelaskan ya. Allah alam bisawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz izin bertanya, bagaimana perkara bagi orang yang berhijrah, amalan yang dilakukan sebanyak mungkin dan sesuai dengan pemahaman yang telah kita pelajari dan dengarkan dari sunnah dan Al-Quran atau Al-Quran dan Sunnah, seperti sholat tapi kita khawatirkan ada yang kurang atau salah, lalu membaca Al-Quran tetapi khawatir tidak sesuai dengan tajwid dan kaidahnya. Akankah kualitas amalan ibadah ini dimaklumi atau diterima Ustaz? Syukran. Jelas, Allah kan maklumi orang yang berusaha. Makanya dalam hadis misalnya Nabi SAW mengatakan al-mahir bil Quran ma'a kiramil bararah, ya. Orang yang mahir dalam Al-Quran sudah mencapai tingkatan punya sanad macam-macam, dia bersama malaikat-malaikat yang baik. Walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta wa huwa syaqun alaih lahu ajran. Yang baca Quran berterbata-bata kemudian berat bagi dia, kan baru belajar namanya. Apakah ditolak pahalanya? Dapat pahala bahkan 2.
pahala baca Quran, pahala capek belajar. Jadi maksud saya, nggak ada masalah kita hijrah, semuanya baru belajar. Tapi belajar itu kita menunjukkan kita keseriusan di hadapan Allah. Belajar kita dulu dunia kita serius, masa agama kita nggak serius. Tapi bukan, saya ingatkan juga, bukan berarti berhijrah total kemudian kita nggak ngurus suami lagi, nggak, bukan begitu. Ya tetap masing-masing ada aturannya. Islam itu ada porsinya masing-masing. Kita belajar, jangan berarti kita semangat belajar akhirnya porsi untuk istri, porsi untuk anak kita abaikan, porsi orang tua. Enggak, Islam mengajarkan kita menunaikan segala porsi. Nah, untuk belajar agama kita serius, meskipun bacanya masih salah-salah tetap dapat pahala. Salatnya masih belum lurus, yang penting kita berusaha loh. Selama kita masih dalam bentuk berusaha belajar, maka insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menuju pada kualitas yang lebih baik. Allah alam bisawab. Mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz. Oke, tadi Ustaz, alhamdulillah izin bertanya Ustaz, pertanyaan terakhir. Saya pernah mendengar katanya surat Al-Mulk sunnahnya tidak dibaca setiap malam. Tapi dia tetap melakukan bacaan surat Al-Mulk pada malam hari. Setiap harinya, menurut nasihatnya Ustaz, bagaimana hukumnya? Tadi hadisnya dhaif. Dia ingin baca boleh-boleh saja, tapi jangan dia meyakini bahwasanya harus setiap malam. Itu saja mau saya. Karena hadisnya dhaif. Kalau dia ingin baca tiap malam, ada orang suka. Saya ketemu orang suka dengan surat Al-Mulk, ada. Ada orang suka dengan surat Ar-Rahman, ada. Ada orang suka dengan surat Yasin. Dia suka dengan isinya. Dia baca, dia merasa tenang. Boleh, silahkan. Tapi kalau untuk meyakini harus tiap malam butuh dalil. Kita bilang dalilnya nggak ada, tapi Anda membaca tiap hari boleh. Yang penting, jadi kita bilang punya perhatian terhadap surat ini. Mau dibaca sehari 2 kali, mau baca 2 hari sekali, boleh. Yang penting ada perhatian. Mau baca tiap malam juga boleh. Ada suka dengan, saya ketemu orang, saya suka sekali baca Al-Baqarah, Al-Imran. Hampir tiap hari dia bilang saya baca. Berapa jam dia bilang dia baca? Hampir tiap hari dia baca surat Al-Baqarah. Saya bilang Masya Allah. Masing-masing orang. Ya, ada yang suka baca surat Az-Zumar, ada yang suka Al-Ghafir, enggak apa-apa. Yang penting kita berusaha menghatam Al-Quran. Ada surat-surat favorit yang suka kita baca, enggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Insyaallah kita sambung di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.